Jadi kadang-kadang bukan soal kaya atau miskinnya. Bagaimana engkau menerima apa yang Allah berikan dalam posisi apapun. Ketika kau jadi miskin tapi kau sabar, kau mulia, Allah angkat. Ketika kau kaya tapi kau bersyukur, kau mulia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu miskin, tapi hati kamu terus, mata kamu tuh terus tertuju kepada hartanya orang kaya, sehingga seolah-olah kamu gak terima apa yang Allah berikan. Tapi ada orang kaya, tapi dia bersyukur sama Allah Ta'ala dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yang kaya lebih afdal daripada yang miskin. Bukan soal miskin kayanya, tapi bagaimana dia mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab berikutnya, nah, Al-Hikam. Jam berapa nih? Tapi kita baca walaupun sedikit, walaupun hanya diterjemahkan. Qala radhiyallahu anhu, ad-dunya al-mahmudah hiya allati yasulu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarr. Wad-dunya al-mubahatu hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdhurin. Wad-dunya al-madhmumatu 'ala lisanil kitab was sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Kata Al-Imam Al-Haddad dalam hikmahnya yang ke-10, dunia nggak semuanya jelek. Dunia nggak semuanya jelek. Dunia tuh ada 3 macam. Ada ad-dunya al-mahmudah. Ada dunia yang terpuji. Bagaimana dunia yang terpuji? Allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Dunia yang gara-gara sebab dunia tersebut dia sampai kepada perbuatan baik dan selamat dari perbuatan buruk. Duitnya banyak, tapi sering nyumbang buat masjid, bagus atau tidak? Walaupun dunia, tapi dunia yang terpuji. Duit banyak, tapi sering bantu pesantren, bangun pesantren di mana-mana, bagus atau tidak? Bagus. Itu namanya dunia yang terpuji. Duit banyak, tapi gara-gara duitnya yang banyak itu, akhirnya dia malah jadi nggak korupsi. Misalkan dia pejabat, saya pejabat, saya mau khidmah sama masyarakat, duit saya udah banyak, mau ngapain saya korupsi lagi? Buat apaan? Duit tinggal dibawa mati. Dengan duit yang dia punya itu, dia jadi udah nggak ngambil hak orang lain lagi. Dengan duit yang dia punya itu, dia nggak korupsi. Berarti dunia yang seperti itu bagus atau tidak? Dunia yang menyebabkan seseorang selamat dari keburukan itu dunia mahmudah. Dunia yang terpuji, walaupun dia dunia tapi dia terpuji. Makanya kata Nabi SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih atau lil rajulis salih. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya harta yang ada di tangannya orang soleh. Harta yang baik ada di tangan orang yang baik. Orang kalau soleh, walaupun dia megang dunia, tapi jadinya baik. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani alaihi rahmatullah, orang alim, allamah, syekh syuyukh, Abu Yazid Muhammad, Mekah. Alim, allamah. Tapi tajirnya luar biasa. Kalau bahasa anak sekarang, tajir melintir. Tajirnya luar biasa. Itu saking tajirnya beliau, itu santri yang mondok di tempat beliau nggak ada yang bayar. Bahkan santrinya yang dibayar. Bahkan orang tuanya yang di rumahnya masing-masing yang di Indonesia, orang-orang tuanya itu dikasih duit bulanan sama Abu Yazid Muhammad. Kira-kira zaman sekarang masih ada nggak pondok begitu tuh? Abu ya. Itu duitnya tuh, saya diceritain sama bu santri-santri beliau yang khidmah sama beliau. Itu beliau ada kayak satu ruangan gitu, isinya uang-uang beliau. Itu setiap bulan udah dipisah-pisahin. Ada amplop setumpuk gini, ini buat janda-janda yang ada di Mekah, yang miskin-miskin. Amplop setumpuk gini, ini buat talibul ilim, buat santri-santri yang belajar yang butuh uang. Ada amplop setebal gini, ini buat bagiin ke ulama-ulama. Itu saya dengar dulu zaman Abu Yazid Muhammad masih hidup. Santri-santri kalau datang dari Hadramut, umroh misalkan atau haji, itu paling senang kalau ke tempat Abu ya. Kenapa? Pulangnya dapat duit. Pasti dapat duit kalau situ. Dapat duit, dapat kitab satu set. Mobilnya banyak. Tapi kaya luar biasa, tapi kekayaannya semua buat Allah, buat Rasulnya, buat ilmu. Saya mau tanya, kira-kira kalau dunia yang seperti itu tercela atau terpuji? Terpuji. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah jadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Amin ya rabbal. Karena kita takut nggak kuat kalau diuji dengan kefakiran, nggak kuat takutnya. Kadal fakru an yakuna kufron.
Kadang-kadang kefakiran itu menyebabkan kekufuran. A'udzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan belum tentu kita kuat jadi orang miskin yang sabar. Kita berharap Allah jadikan orang kaya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Paling nikmat itu orang kaya bersyukur. Mana yang lebih afdol, Beb? Orang kaya atau orang miskin? Tergantung. Kalau posisinya sama-sama, yang miskinnya sabar, nggak ngeluh dengan kemiskinannya, dan nggak menghinakan diri dengan kemiskinannya, yang kayanya syukur. Maka dalam keadaan dua-duanya bagus seperti ini, yang miskin sabar lebih afdol. Ini saya ingat faedah ini kemarin ketika saya ke Tarim, sore sempat hadir pengajian Ihya yang diasul Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh di Tarim. Pas bahas ini. Kesimpulan dari yang di Ihya. Jadi kalau pas kebetulan sama-sama ini miskin tapi sabar, kaya tapi bersyukur, maka pasti yang lebih afdol miskin tapi sabar. Itu lebih afdol, derajatnya lebih tinggi. Tapi kalau ada orang kaya bersyukur, miskin nggak sabar, maka orang kaya bersyukur lebih afdol daripada miskin tidak sabar. Jadi kadang-kadang bukan soal kaya atau miskinnya, bagaimana engkau menerima apa yang Allah berikan dalam posisi apapun. Ketika kau jadi miskin tapi kau sabar, kau mulia, Allah angkat. Ketika kau kaya tapi kau bersyukur, kau mulia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu miskin tapi hati kamu terus, mata kamu tuh terus tertuju kepada hartanya orang kaya, sehingga seolah-olah kamu gak terima apa yang Allah berikan. Tapi ada orang kaya tapi dia bersyukur sama Allah taala dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yang kaya lebih afdal daripada yang miskin. Bukan soal miskin kayanya, tapi bagaimana dia mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia mahmudah, ada kalanya dunia terpuji. Kapan dunia terpuji? Kalau digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk menghindari keburukan. Alhamdulillah. Wa dunyal mubahah. Yang kedua, dunia yang mubah, boleh. Ya, silahkan aja dimiliki. Yang seperti apa? Allati la yaga' bisababiha fi tarki ma'murin wala rukubi mahdhurin. Yang dengan sebab dunia tersebut yang mubah, yang boleh-boleh saja, dia tidak menjadi penyebab melakukan kebaikan, tapi tidak menjadi penyebab melakukan keburukan juga. Ya udah, pokoknya punya harta aja buat sehari-hari makan, buat sehari-hari kebutuhan sehari-hari, tapi ya biasa-biasa aja. Nggak dipakai buat ketaatan, tapi nggak dipakai buat maksiat. Yang begitu biasa-biasa aja tuh. Mubah, boleh. Dia nggak tercela tapi boleh, mubah. Cuman kata ulama, kalau yang mubah seperti ini kalau diniatkan yang baik, ya dia buat makan sehari-hari, tapi diniatkan saya makan sehari-hari ini punya uang supaya saya nggak minta, supaya nggak nyari yang haram, supaya saya bisa nafkahin anak istri. Dia mubah, tapi kalau diniatkan yang baik bisa berubah jadi pahala. Yang ketiga, wad dunyal madhmumah, dunia yang tercela. Ala lisanil kitab was sunnah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Yang Allah katakan, yang Nabi katakan dalam hadisnya, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Kata Nabi SAW, dunia mal'unatun, dunia itu terlaknat, kata Nabi SAW. Dunia nih yang kita kejar-kejar, yang kita siang malam sampai berantem gara-gara dunia. Ad-dunya mal'unatun, kata Nabi, dunia itu terlaknat. Yang bagaimana dunia terlaknat? Hiyallati yaqa' bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin, kata Imam Haddad. Yang gara-gara dunia tersebut kau jadi ninggalkan ketaatan. Sebelum punya HP, sholatnya rajin. Begitu punya HP, sholatnya akhir waktu, bahkan kadang-kadang gak sholat. Berarti itu HP-nya dia termasuk dunia yang tercela. Walaupun HP-nya tilulit, walaupun HP-nya Nexian, HP-nya yang biasa-biasa. Ini punya HP, bagus HP-nya, Samsung Z Fold 5. Wah, yang bisa dilipat-lipat. Tapi dipakai buat nyambung silaturahmi, dipakai buat nyebarkan kebaikan, dakwah. Berarti terpuji atau tidak? Walaupun mahal. Yang itu walaupun sederhana kelihatannya miskin, tapi gara-gara yang sederhana aja udah ninggalin sholat. Gara-gara HP yang sederhana itu yang murah, dipanggil orang tua kagak nengok. Banyak kayak yang begitu. Banyak kayak yang begitu. Itu berarti HP yang dia punya itu termasuk dunia madhmumah, dunia yang terlaknat. Pokoknya itu gampang deh. Ente tinggal ukur di kehidupan ente ini. Imam Haddad nih, subhanallah, Imam Haddad nih kalau ngasih patok, ente tinggal terapkan doang di kehidupan ente. Jadi yang ama kita ini dunia yang masuk kategori yang mana? Ada 3.
Yang pertama yang terpuji, yang kedua yang mubah, yang boleh, yang ketiga yang tercela. Yang terpuji kalau dunia bisa kita manfaatin buat yang baik, buat ngindarin yang buruk. Yang biasa-biasa saja yang boleh, ya kalau dunia nggak menyebabkan kita melakukan baik, nggak menyebabkan kita meninggalkan melakukan buruk. Yang tercela dunia yang menyebabkan kita melakukan keburukan, ninggalin perintah Allah, melakukan larangan Allah. Itu dunia yang tercela, yang madzmum, yang hisabnya bakal berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Dulu waktu nggak punya motor, nggak pacaran. Begitu punya motor, waduh, boncengan. Malam-malam ke pasar malam sama pacarnya. Berarti motornya termasuk dunia yang mana? Dunia yang mana? Tercela. Dulu waktu nggak punya duit nggak sombong, begitu punya duit ngeremehin orang, nginjak-nginjak orang. Berarti duitnya dia termasuk dunia yang mana? Tercela. Dulu waktu punya duit dia nggak bisa bantu orang, begitu punya duit sekarang bantu orang di mana-mana. Kebayaannya di mana-mana. Berarti dunia yang dia punya masuk dunia yang mana? Terpuji. Jadi kita jangan cuma bicara dunia, hubud dunia, dunia yang mana dulu yang kita maksud. Semua orang juga pasti nggak lepas dari dunia. Tapi bagaimana caranya kita dunia yang sama kita dunia yang terpuji, bukan dunia yang tercela. Mudah-mudahan insya Allah dunia Allah jadiin di tangan kita, bukan di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi rezeki kita dengan rezeki yang halal, yang thayyib, yang mubarak. Mudah-mudahan dunia yang ada sama kita semuanya jadi dunia yang terpuji. Ala hadhihi niyya wa likulli niyya salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تزيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.